pagi, selamat hari Minggu. Kembali kita bertemu di ibadah Minggu Pelayanan Anak. Nah, adik-adik, kakak ingin tanya, gimana kondisi adik-adik semua di rumah? Baik? Sehat? Puji Tuhan. Nah, adik-adik, tak bosan-bosannya kakak ingin mengingatkan kepada adik-adik semua untuk selalu menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh adik-adik dengan cara 1. Rajin cuci tangan. Ketika adik-adik baru saja berpergian dari luar rumah dan hendak masuk ke dalam rumah, jangan lupa cuci tangan dan kaki kalian dengan menggunakan sabun minimal 20 detik dan dibilas dengan air yang mengalir ya. Dan juga sebelum makan dan sesudah makan, jangan lupa cuci tangan juga. Yang kedua, rajin olahraga. Tapi olahraganya yang simpel-simpel saja ya adik-adik yang bisa kalian lakukan di rumah. Yang ketiga, makan makanan yang bergizi. Jangan pilih-pilih makanan, terutama sayuran. Yang keempat, istirahat yang cukup ya adik-adik, jangan terlalu banyak bermain. Yang kelima, perbanyak minum air putih. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kakak ingin mengingatkan kepada adik-adik untuk mempersiapkan Alkitab, Kidung Ceria, dan juga uang persembahannya ya adik-adik. Tapi uang persembahannya ditaruh di dalam amplop seperti ini, oke? Nah, untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kakak ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan satu lagu, yaitu Kasih Yesus Indah Indah Oh Indah. Bisa? Bisa. Kasih Yesus Indah Indah Oh Indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesus. Nah adik-adik, masih dalam posisi berdiri, kakak akan mengajak kalian untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa, sikapnya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, karena sampai saat ini Kau masih menjaga, melindungi, dan memelihara kami Tuhan, anak-anak-Mu. Ya Tuhan, sebentar kami akan memasuki firman Tuhan, biarlah Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Bapa. Inilah doa kepada syukur kami Tuhan, ampuni setiap salah dan dosa yang telah kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik semua, mari kita persiapkan Alkitab kita. Pembacaan kita pada hari ini terambil dari Yehezkiel 36 ayat 1 sampai 7. Yehezkiel perjanjian lama atau baru ya adik-adik? Yaps, Yehezkiel terdapat dalam perjanjian lama. Nah, sudah ketemu Yehezkiel 36 ayat 1 sampai 7-nya? Jika sudah, mari kita membacanya secara bersama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3. Pembaruan Israel. Hai engkau anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel dan katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu, syukur, bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Oleh karena itu, bernubuatlah dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena ya sungguh karena musuh dari sekitarmu menjadikan kamu sunyi sepi dan mengingini kamu supaya kamu menjadi milik sisa bangsa-bangsa, dan oleh karena kamu menjadi buah di mulut orang dan banyak diperguncingkan, oleh karena itu, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, kepada reruntuhan-reruntuhan yang sunyi sepi, dan kepada kota-kota yang sudah ditinggalkan, yang sudah menjadi jarahan dan olok-olokan bagi sisa bangsa-bangsa yang di sekitarnya. Oleh karena itu, beginilah firman Tuhan Allah. Aku pasti berfirman dalam api cemburuanku melawan sisa bangsa-bangsa dan melawan seluruh Edom, yang menentukan tanahku menjadi miliknya dengan segala rasa sukacita dan rasa penghinaan, sehingga tanahku itu dimilikinya dan dapat dihabis dijarah.
Oleh karena itu, bernubuatlah mengenai tanah Israel, dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah. Beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku berfirman dalam amarah cemburuanku, oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah, aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Demikian juga pembacaan Alkitab kita adik-adik. Boleh silakan duduk. Nah, adik-adik, sebelum masuk dalam pembacaan firman Tuhan, kakak punya satu video yang sudah kakak persiapkan untuk kalian tonton terlebih dahulu. Silakan. Nah, adik-adik, gimana? Sudah ditonton videonya barusan? Adik-adik pasti bertanya-tanya, Kak, apa hubungannya video barusan dengan pembacaan Alkitab kita pada hari ini, Kak? Nah, adik-adik, pembacaan Alkitab kita pada hari ini adalah tentang kondisi bangsa Israel pada saat pembuangan di Babel. Kok pembuangan, Kak? Bukannya bangsa Israel ini adalah bangsa atau umat pilihan Tuhan? Yap, betul sekali. Bangsa Israel ini adalah umat pilihan Tuhan. Tapi bangsa Israel ini juga sering disebut bangsa yang tegar tengkuknya. Kenapa, Kak? Karena bangsa Israel ini sering sekali mendukakan hati Tuhan, membuat Tuhan merasa kecewa dan sedih. Mereka membuat patung-patung atau ilah-ilah lain untuk disembah, dan seringkali juga melakukan kejahatan-kejahatan yang membuat Tuhan merasa sedih dan kecewa. Padahal Tuhan sudah seringkali memperingatkan bangsa Israel, tapi bangsa Israel ini acuh tak acuh dengan perintah Tuhan. Nah, pada akhirnya Tuhan marah dan membuat bangsa Israel jatuh ke dalam tangan musuh yang berakhir di pembuangan di Babel. Nah, adik-adik, kondisi keadaan bangsa Israel pada saat di pembuangan di Babel hampir sama dengan kondisi video yang adik-adik tonton barusan. Walaupun tidak 100% sama, tapi itulah yang menggambarkan kondisi bangsa Israel pada saat di pembuangan. Mereka berada dalam keterbatasan. Mereka tinggal di tenda-tenda pengungsian. Mereka sangat minim untuk segala sesuatunya, mulai dari pakaian, minuman, bahkan bahan pangan pun mereka semua terbatas. Nah, adik-adik bayangkan, mereka berada dalam keterpurukan. Mereka tidak bebas. Bahkan untuk bergerak saja mereka selalu diawasi oleh orang-orang sekitar, yaitu bangsa yang menahan mereka. Nah, adik-adik, bangsa Israel ini berada dalam keterpurukan bukan cuma sehari dua hari, seminggu dua minggu, atau sebulan dua bulan, tapi bertahun-tahun adik-adik, selama 70 tahun. Adik-adik bayangkan, mereka berada dalam masa-masa kesulitan, masa-masa yang sangat tidak nyaman selama 70 tahun, dalam masa-masa keterbatasan, mulai dari makanan, minuman, pakaian, bahkan untuk bergerak saja mereka diawasi. Nah, adik-adik bayangkan selama 70 tahun, pasti bakal stres ya. Nah, pada saat seperti itulah bangsa Israel meminta pertolongan Tuhan. Dan akhirnya Tuhan merasa iba dan mengutus Nabi Yehezkiel. Nah, adik-adik tahu nggak arti nama Yehezkiel itu apa? Ada di sini yang namanya Yehezkiel? Nah, arti dari nama Yehezkiel itu Allah menguatkan. Wah. Nah, balik lagi ke dalam cerita kita. Nah, Nabi Yehezkiel ini diutus oleh Tuhan untuk bangsa Israel dalam masa keterpurukan mereka, untuk mempersiapkan bangsa Israel mengalami pemulihan. Kok pemulihan, Kak? Nah, coba kalian lihat judulnya. Di situ dalam Yehezkiel 36 tadi yang kita baca, pembaharuan Israel. Nah, di sini Tuhan mengutus Nabi Yehezkiel untuk melakukan pemulihan luar maupun dalam. Dalam itu maksudnya hati dan iman bangsa Israel kepada Tuhan. Karena Tuhan ingin mempersiapkan bangsa Israel untuk menjadi bangsa yang baru, bangsa yang taat. Nah,
pada saat itulah Tuhan mengutus Nabi Yeskiel untuk membantu bangsa Israel keluar dalam masa-masa kesusahan mereka. Adik-adik, permasalahan yang kita hadapi pada saat ini mungkin tidak sama seperti dengan permasalahan yang dihadapi bangsa Israel pada saat di pembuangan di Babel. Tapi satu yang pasti, ketika kita sedang menghadapi masalah, kita hanya memohon perlindungan dan pertolongan hanya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, setiap permasalahan yang kita hadapi itu berbeda-beda. Mungkin antara si A, si B, dan si C pasti masalahnya beda-beda, betul? Betul. Mungkin ada satu yang punya masalah di nilai-nilai ujiannya. Kok nilai-nilai ujian saya jelek? Mama papa saya marah, Kak. Nah, adik-adik, berarti adik-adik harus rajin belajar. Ketika adik-adik rajin belajar dan berdoa meminta pertolongan Tuhan untuk memudahkan pada saat mengerjakan soal, pasti Tuhan membantu. Dan adik-adik akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Nah, itu contoh satu ya. Nah, mungkin permasalahan yang lain. Kak, aku saat ini sedang mengalami sakit, Kak. Nah, adik-adik berdoa sama Tuhan. Minta pertolongan sama Tuhan untuk segera disembuhkan. Tapi adik-adik juga harus rajin minum obatnya, makan makanannya yang teratur, istirahat yang cukup supaya cepat pulih. Dan yang terakhir, berdoa, minta pertolongan Tuhan untuk diangkat sakit penyakitnya. Nah, dan masih banyak yang lain permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing orang. Adik-adik, seperti yang tadi kakak bilang, setiap manusia, setiap kita mempunyai masalah yang berbeda-beda. Nah, video yang tadi kalian tonton di awal itu benar-benar terjadi loh adik-adik. Adik-adik bayangkan jika adik-adik hidup di dalam situasi seperti itu. Pasti tidak menyenangkan bukan? Sama seperti bangsa Israel? Nah, adik-adik, kita harus bersyukur dengan setiap permasalahan yang kita hadapi, kita masih berkumpul bersama keluarga pada saat ini. Kita masih diberikan kenyamanan tinggal di rumah sendiri. Kita masih bisa bercanda dengan papa mama, kakak adik, masih bisa bermain. Walaupun dengan situasi kondisi sekarang yang sedang terbatas, kita tidak boleh kemana-mana gara-gara ada COVID-19, tapi kita masih bisa berkumpul bersama keluarga. Nah, adik-adik bayangkan jika mereka yang berada di rumah sakit, mereka yang tidak bisa berkumpul bersama keluarga. Nah, kita harus bersyukur karena kita masih diberi kenikmatan oleh Tuhan. Dan kita juga harus berdoa untuk mereka yang mengalami kesusahan, permasalahan, supaya segala sesuatu bisa kembali seperti sedia kala. Adik-adik, kita akan merespon firman Tuhan. Kita akan menyanyi dari KC 337, Kami Sebagai Anak-anak. Sudah dapat adik-adik? KC 337. Jika sudah, kita akan menyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kami sebagai anak-anak datang memuji nama-Mu dan berterima kasih banyak atas berkat dan kasih-Mu. Kau Bapa kami yang mulia, Allah pencipta semesta. Kaulah penolong yang setia sampai selama-lamanya. Adik-adik, tiba saatnya kita untuk memberi persembahan. Kita akan menyanyi lagu persembahan, Aku bawa dan berikan. Oke, sudah siapkan persembahannya? Yuk, kita akan menyanyi bareng-bareng ya. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, sebelum mengakhiri ibadah kita pada hari Minggu ini, kakak ingin mengajak kalian untuk memuji Tuhan kembali dari KC 152. Bersyukur kepada Tuhan, karena kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Apapun masalah yang kita hadapi, kita yakin Tuhan pasti menolong dan memampukan kita untuk menghadapi masalah tersebut. Dan kita harus bersyukur kepada Tuhan untuk setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik sudah ketemu KC 152-nya?
Jika sudah, kita menyanyi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi ya. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, kita akan segera mengakhiri ibadah minggu pelayanan anak pada pagi hari ini. Kakak jemput adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama. Dan akhir doa nanti kita akan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk setiap berkat-Mu, untuk setiap penyertaan-Mu yang boleh terjadi dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, baru saja kami telah menyelesaikan ibadah minggu pelayanan anak Tuhan. Biarlah firman-Mu yang boleh saja kami dengarkan tadi, yang kami pelajari, biarlah semuanya itu dapat kami terapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Bapa. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu berserah dan memohon perlindungan hanya kepadamu saja ya Bapa. Dan ajar kami untuk selalu yakin dan percaya bahwa pertolonganmu akan datang tepat pada waktunya ya Bapa. Ya Tuhan, dan baru saja juga kami telah memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan kami, Tuhan berkati tangan-tangan yang mengelolanya ya Bapa. Dan kami juga ingin berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, serta bangsa-bangsa di dunia yang sedang bersama-sama melawan virus corona Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau memberikan kami kekuatan sehingga permasalahan yang boleh terjadi di dalam dunia kami, terutama dalam memerangi virus corona ini dapat segera berakhir Tuhan. Berkati setiap jajaran-jajaran yang boleh turun tangan dalam menyelesaikan setiap permasalahan ini Tuhan, mulai dari presiden, pemerintahannya Tuhan, hingga tenaga medis. Biarlah itu semua dapat Engkau memberkati sehingga dapat menyelesaikan permasalahan COVID-19 ini dengan segala baik dan cepat dan indah pada waktunya Bapa. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk orang tua kami Tuhan, mama papa kami, saudara-saudara kami, mama papa kami Tuhan, yang berada di luar sana. Tuhan berkati mereka semua Tuhan, sehingga mereka semua juga selalu dalam perlindungan kasih Tuhan. Ya Bapa, sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami yang lain. Tuhan mau berkati setiap aktivitas kami dan itu semua hanya berjalan atas sesuai kehendak-Mu saja Bapa. Inilah doa ungkapan dan syukur kami Tuhan, ampuni setiap salah dan dosa yang telah kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapa, terima